At the way you hold me, hold me, hold me, hold me, hold me. I'll never know. Feel so holy, 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 holy. That I can win the stupid thing called Savage love. Get somebody, break your heart. Looking like an angel, but you're savage love. Warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang rekan kalian. Siap Pak. Baik, sebelum kita mulai pembelajaran kita pada siang hari ini, ketua kelas mana? Saya Pak. Bisa pimpin doa. Ya baiklah teman-teman. Sebelum kita lanjut pada pembelajaran pada pagi hari ini, marilah kita berdoa sesuai dengan keyakinan masing-masing. Doa dimulai. Selesai Pak. Ya, baik. Anak-anak sekalian, ketua kelas bisa minta absennya ketua kelas. Nah, saya. Ya, makasih ketua kelas. Jadi, ya baik. Ya, jadi di sini hadir hanya sebagian ya, yang apa? Ya Pak. Kiranya sakit Pak. Jadi kontrol ya ketua kelas untuk absensinya. Baik, jadi pembelajaran kita sekarang hari ini yaitu harmonisasi hak dan kewajiban asasi manusia dalam perspektif Pancasila. Konsep hak dan kewajiban asasi manusia ada paham punya? Belum Pak. Ya, jadi makna hak asasi manusia yaitu kalian akan diajak untuk menelaah makna hak asasi manusia. Hal ini bertujuan agar supaya kalian dapat mendefinisikan dan memaknai setiap hak dan yang dimiliki untuk dapat memahami pengertian hak asasi manusia. Jadi hak asasi manusia itu sangat penting bagi setiap kita harus memahami hak asasi manusia itu sangat penting. Setiap manusia dikarenakan setiap manusia itu mempunyai hak masing-masing. Seperti contohnya itu hak untuk hidup, hak untuk bebas dalam melakukan apapun selain mengambil nyawa orang lain atau mencabut hak orang lain. Hak untuk bahagia itu kita mempunyai setiap manusia juga mempunyai hak untuk bahagia. Ya, kalian perhatikan fakta berikut. Orang dilarang menghilangkan nyawa orang lain atau nyawanya sendiri sekalipun. Jika terbukti melakukannya, negara akan melakukan tindakan hukum. Ya, di sini orang menghilangkan nyawa orang lain itu sudah sangat jelas bahwa kita atau orang yang menghilangkan nyawa orang lain itu sudah mencabut hak orang lain. Yang selanjutnya, tidak ada satu bangsa di dunia ini yang rela dijajah oleh bangsa lain. Ya, di sini hal ini mempunyai maksud, artinya yaitu negara-negara kita ini mempunyai hak untuk berbeda. Kita tidak menginginkan negara kita itu dijajah oleh negara lain. Nah, begitupun negara-negara yang pernah dijajah sekalipun untuk tetap berusaha untuk membebaskan diri dari belenggu dari penjajahan. Selanjutnya, tiada orang atau manusia pun yang ingin hidup
dari sengsara. Ia akan selalu berusaha mencapai kesejahteraan bagi dirinya lahir maupun batin. Nah, di sini maksud dari kata-kata ini yaitu di sini ada tidak yang ingin mempunyai hidup yang sengsara. Jadi kita mempunyai hak untuk hidup bahagia, hidup berkecukupan, tetapi kita harus memperolehnya dengan tidak mencabut hak-hak orang lain. Dapatkah kalian memahami apa makna dari ketiga faktor tersebut yang di atas tadi? Paham Pak. Jadi kalian menyimaknya dengan seksama dapatkah dipahami bahwa pada diri manusia selalu melekat tiga hal, yakni hidup, kebebasan, dan kebahagiaan. Tiga makna ini kita harus memperolehnya. Saya mau tanya Pak. Saya mau bertanya Pak. Ya silakan. Kebebasan itu seperti apa Pak? Pertanyaan bagus sekali, adik ketua kelas. Jadi makna kebebasan ini kita tidak terbelenggu dari satu orang pun yang ataupun satu negara. Kita tidak dibelenggu, kita punya hak bebas seperti kita bebas berbicara, bebas mengapresiasikan pendapatnya kita. Itu semua mempunyai masuk dalam makna kebebasan. Terima kasih Pak. Iya. Masih ada yang ditanyakan? Ya Pak. Nah, silakan. Kalau menurut Bapak, apa pentingnya satu kebebasan bagi negara? Ya baik, pertanyaan bagus sekali. Jadi apa pentingnya negara mempunyai satu kebebasan? Ya jelas sekali ya adik bahwa tidak ada negara yang ingin dibelenggu dari negara lain. Seperti halnya kita sebagai bangsa Indonesia tidak mungkin kita ingin dibelenggu oleh negara-negara lain. Seperti kita tidak ingin dibelenggu dari Amerika atau dari negara yang manapun. Seperti dijajah ya Pak? Ya seperti kita dijajah begitu. Dan kita tidak ingin dijajah kembali. Ya Pak. Nah di sini ada menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 1999 mengenai hak asasi manusia adalah seperangkat hak yang melekat pada hakikat dan keberagaman manusia. Sebagai makhluk Tuhan yang Maha Esa dapat merupakan anugerahnya yang wajib dihormati, dijunjung tinggi, dan dilindungi oleh negara, hukum, pemerintah, dan setiap orang demi kehormatan serta perlindungan hak-hak dan martabat manusia. Jadi ini menurut Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999. Jadi kalian tidak perlu takut untuk mengeluarkan pendapatnya kalian karena di sini sudah diatur mengenai hak-hak kalian yang melekat pada diri kalian yang tidak bisa diganggu gugat. Ya, jadi menurut salah satu pendapat dari seorang peneliti yaitu dari Jenna Matterson, yaitu anggota Komisi Hak Asasi Manusia Perserikatan Bangsa-Bangsa atau disingkat PBB, mengartikan HAM sebagai hak-hak yang melekat dalam diri manusia dan tanpa hak itu manusia tidak dapat hidup sebagai manusia. HAM juga merupakan hak alami yang melekat dalam diri setiap manusia sejak ia dilahirkan ke dunia. Jadi hak ini merupakan sudah ada melekat pada dirinya kita masing-masing pada saat kita dilahirkan. Pada hari itu juga hari itu dilahirkan, hari itu juga akan melekat hak itu seperti hak hidup, hak untuk melakukan sesuatu
itu tetap melekat sama diri kalian sampai akhir hayatnya kalian. Selanjutnya, HAM merupakan instrumen atau alat untuk menjaga harkat dan martabat manusia sesuai dengan kodrat kemanusiaan yang luhur. Dibandingkan dengan hak-hak yang lain, hak asasi manusia memiliki ciri khusus seperti contohnya hakiki, artinya yaitu hak asasi manusia adalah hak semua umat manusia yang sudah sejak lahir. Seperti Bapak jelaskan tadi, seperti hak untuk hidup, kalian sudah memperoleh hak itu dari sejak lahir. Mempunyai ciri khusus yang selanjutnya itu mempunyai universal, artinya hak asasi manusia berlaku untuk semua orang tanpa memandang status, suku bangsa, gender atau perbedaan lainnya. Yang dimaksud di sini hak itu tidak ada tidak ada yang membedakan antara suku ini dan suku ini mempunyai hak ini, seperti suku Mandar mempunyai hak untuk hidup sedangkan suku lain tidak. Ya, jadi sini hak ini tidak mempunyai tidak boleh membeda-bedakan orang atau tidak memandang perbedaan dari orang lain. Hak juga tidak dapat dicabut, artinya hak asasi manusia tidak dapat dicabut atau diserahkan kepada orang pihak lain, seperti haknya kita sebagai untuk hidup itu tidak bisa diserahkan ke orang lain. Ya, selanjutnya tidak dapat dibagi atau semua orang berhak mendapatkan semua hak, apakah hasil sipil dan hak politik atau hak ekonomi, sosial dan budaya. Saya rasa di sini saudara dan adik-adik sekalian mengenai hak itu tidak dapat dibagi-bagi ke orang lain. Oh, berarti hak itu milik kita sendiri, Pak? Iya, seperti haknya adik ketua kelas ini, hak kalian untuk seperti hak untuk mengatur teman itu hak adik saya, Pak. Iya, itu haknya adik untuk mengatur. Tetapi itu diatur lagi oleh kewajibannya temannya adik. Apakah temannya adik mau mengikuti aturannya adik atau bagaimana? Saya kira kalau saya bicara sesuatu orang, Pak, sudah hak itu bakal sekeluarga orang. Tidak begitu, Pak? Tidak boleh sebenarnya langsung kita keluarkan orang. Ya, itu Pak. mempunyai pengertian lain, konsekuensi lain. Siapa? Atau sanksi. Jadi hak asasi manusia merupakan hak yang dimiliki oleh setiap manusia yang tidak dapat dilanggar. Dipisahkan hak asasi manusia bersumber pada pokok pikirannya yang terdapat dalam kitab suci yang menyatakan bahwa manusia diciptakan Tuhan dengan hak dan kewajibannya masing-masing. Jadi bukan di dalam pasal saja yang diatur, bahkan dalam kitab suci saja diatur mengenai hak dan kewajiban. Ya, selanjutnya kita masuk mengenai makna kewajiban asasi manusia. Jadi kewajiban secara sederhana dapat diartikan sebagai salah satu yang harus dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab. Dengan demikian, kewajiban asasi dapat diartikan sebagai kewajiban dasar setiap manusia. Jadi setiap kita mempunyai hak, berarti kita ada balasan mempunyai kewajiban. Seperti kalian bersekolah, hak kalian itu mendapatkan pembelajaran materi dengan baik, nilai yang baik. Tetapi kalian juga harus mempunyai kewajiban seperti masuk ke sekolah, tidak melakukan pembolosan, tidak melakukan tindakan yang bisa membuat nilainya kalian turun. Nah, jadi hak dan kewajiban asasi manusia merupakan dua hal yang saling berkaitan. Yang seperti Bapak jelaskan tadi, bahwa setiap ada hak pasti diikuti dengan namanya kewajiban.
Jadi seperti halnya kedua ini mempunyai hubungan sebab akibat atau hubungan timbal balik. Ya, ada yang paham mengenai dari gambar tersebut. Adik Akbar mungkin bisa jelaskan makna dari gambar ini? Besar, buat, itu saya tahu Pak. Baik, benar sekali ya adik, sangat bagus sekali. Siapa tahu ada adik-adik yang lain yang bisa memahami makna ini dari gambar di atas yang Bapak tampilkan. Kalau saya Pak mungkin itu menggambarkan ilustrasi tentang kebebasan. Ya, benar sekali ya adik, adik Fadar, bahwa ini memaknai kita mempunyai hak kebebasan atau kita tidak bisa dibelenggu oleh orang lain. Ya, sekalian ini yang selanjutnya, apakah ada yang bisa memahami makna gambar yang kedua? Kebebasan Pak. Ya, sedikit benar mengenai kebebasan. Cuman gambar ini mencerminkan itu hak kita mempunyai hak kebahagiaan, hak yang tidak bisa orang lain untuk mencabut atau mengganggu dari kebahagiaannya kita. Dari penjelasan Bapak tadi, apakah adik-adik sekalian ada yang ingin ditanyakan? Tidak ada Pak. Ya, jadi Bapak ingin memberikan contoh ke kalian. Kalian yang menjawabnya ketika ada seorang suami istri yang membunuh istrinya, apakah suami tersebut melakukan tindakan apa? Pelanggaran apa yang suaminya lakukan? Pelanggaran HAM. HAM menyangkut mengenai KDRT. Ya, bagus sekali ya adik. Cuman di sini HAM itu apabila itu terjadi, jadi suami melanggar HAM itu mengenai HAM atau mencabut hak orang lain atau pelanggaran mencabut hak orang lain, itu akan melakukan tindakan pidana atau akan dipenjara. Sampai sini adik-adik sudah paham? Paham Pak. Ya, baik. Jadi suatu hal yang ingin ditanyakan lagi? Tidak ada Pak. Nah, jadi Bapak akan memberikan tugas ke rumah, yaitu ya atau PR. Ya, adik-adik tulis ya. Iya Pak. Ini PR kalian, yaitu nomor 1, jelaskan makna dari kewajiban asasi manusia. Apa? Jelaskan makna dari kewajiban jelaskan makna dari kewajiban asasi. Bapak dan dulu. Bapak. Ya, nomor 2, jelaskan pengertian HAM menurut Jen Matterson,
yang Bapak jelaskan tadi yang di atas. Menurut siapa? Jan Matterson. Matterson. Udah Pak. Ya, yang selanjutnya sebutkan isi dari pasal 1 ayat 2 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 1999 tentang hak asasi manusia. Yang Bapak jelaskan tadi mengenai peraturan undang-undang yang mengatur tentang hak dan kewajiban. Yang selanjutnya atau yang nomor 4 yaitu sebutkan ciri-ciri khusus dalam hak asasi manusia. Udah Pak. Ya, nomor terakhir jelaskan pengertian hak alamiah yang ada pada setiap manusia. Udah Pak. Ya, jadi saya akan tunjuk ya, langsung saya tunjuk untuk membuat kesimpulan dari materi kita di atas tadi. Ya, saudara Fadal mungkin bisa, adik Fadal. Ya baik Pak. Berdasarkan materi yang Bapak jelaskan tadi, kalau menurut saya HAM yaitu hak yang melekat pada diri seseorang yang tidak bisa diganggu gugat oleh pihak manapun. Ya, Saya Pak. ya silakan. Kalau tadi yang saya dijelaskan Bapak, tadi saya dengar ada kebebasan, kebahagiaan yang berhak dimiliki seseorang untuk saling mencintai satu sama lain Pak. Ya, itu juga salah satu hak untuk kita diri kita, yaitu hak untuk mencintai orang lain. Ya Pak. Tapi jangan terlalu baper ya Dek, karena ada juga kewajiban dari si perempuan tersebut. Apakah dia ingin membalas cintanya adik Akbar atau tidak? Selama ini tidak Pak. Tuh kasihan ya. Jadi saudara adik Maggie mungkin bisa membuat kesimpulan. Izin ya tadi Pak, udah keluar. Izin Pak. Oh, ya ya. Nah, jadi itu saja materi pertemuan kita pada kali ini. Dari kesimpulan tadi mengatakan bahwa setiap kita mempunyai hak, kita juga mempunyai kewajiban yang tidak bisa kita langgar. Hak itu kita tidak bisa langgar dari atau kita tidak bisa untuk mencabut hak orang lain. Yang selanjutnya itu selain mempunyai hak, ada yang sisi yang selalu mengikuti hak, yaitu kewajiban. Kita sebagai manusia mempunyai hak, berarti kita mempunyai kewajiban untuk melakukan sesuatu. Seperti kewajiban kita, seperti kita orang Indonesia itu negara yang mewajibkan mempunyai agama. Ya, kewajiban kita melakukan ibadah menurut agama masing-masing. Ya, itu saja yang Bapak simpulkan bawakan pada siang hari ini. Ketua kelas absensi harap dikirimkan ke Bapak nanti pada saat selesai perkuliahan ya, Pak. sekolah. Ya, terima kasih. Bapak tutup. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.